Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry dari Batam. Saya ingin bertanya Ustaz. Setiap penceramah di Ramadan ini, setiap malam di Ramadan itu selalu mari kita berpuasa untuk menggapai takwa. Sebenarnya takwa seperti apa yang ingin dicapai itu Ustaz? Takwa yang ketika kita setelah selesai Ramadan ini, takwa itu dapat kita gapai. Seperti apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Selanjutnya ada lagi sebelahnya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Saiful, asli dari Pasuruan. Ustaz mau bertanya Ustaz. Nah, Kalau kita sholat tarawih Ustaz, kadang-kadang kita 11 atau 23 boleh nggak Ustaz? Mungkin lagi capek, yang 11 saya mau sholat. Lagi seneng-senengnya, yang 23. Selang-seling gitu Ustaz, apa boleh Ustaz? Maaf Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful. Jadi ini tarawehnya sesuai kondisi fisik begitu ya. Kalau lagi kuat 23, kalau lagi capek, lemes, pegel 11. Gitu ya. Oke, nanti kita akan dengarkan jawabannya. Saya juga maaf kalau misalnya boleh kayak gitu ya. Oke, yang pertama dari Babe Haikal dulu mengenai takwa. Bagaimana seseorang bisa dikatakan mencapai takwa yang didapat setelah puasa Ramadan? Nah, ada orang yang menjawab dengan data, ada juga dan fakta keadaan, ada juga yang menjawab dengan ilmu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, itulah Ustadz Abdul Somad di samping saya. Saya cuma menyampaikan data saudaraku. Ada tahun ini ada 255 perkara korupsi yang sangat besar. Antum tahu? 6 itu adalah pemimpin partai politik. 27 itu adalah kepala lembaga dan kementerian. 130 di antara mereka itu adalah kepala daerah. Coba lihat. Itulah fakta yang terjadi. Apakah ini hasil daripada puasa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangkan, 130 kepala daerah terlibat korupsi. 27 kepala lembaga pemerintahan terlibat korupsi. 6 pemimpin partai politik terlibat korupsi. 255 perkara itu adalah orang-orang pemerintah semua. Ini data dan fakta. Lalu apa yang terjadi dengan puasa mereka? Apakah menghasilkan takwa? La haula wa la quwata illa billah. Ternyata puasanya tidak dapat apapun. Ilal ju'wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Dan saya juga mengamati ini orang buka puasa tiap hari di rumahnya. Saya pernah diundang juga. Tetapi nggak lama setelah itu dia tertangkap dengan KPK. Loh, rupanya ini takwa versinya begitu. Jadi nanti Ustadz Abdul Somad akan melengkapi makna takwa yang sesungguhnya. Dan 6 tarawih 8 dan 8, 23. dan 23. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah antum masih tarawih. Alhamdulillah antum masih tarawih. Jadi kalau sesuai kondisi fisik gimana tuh, Be? Ya, akhirnya saya harus berkata di depan para pemirsa dan di depan jamaah. Saya Ustadz minta maaf Ustadz. Saya juga begitu. Saya 23 Ustadz. 23. Tapi kalau letih saya 8. Saya salam, saya tidur Ustadz. Jadi saya pun bertanya dengan apa yang kau tanya saudara. Pertanyaannya sama nih sebenarnya. Saya 23 dari masih kecil karena saya dari NU Muhammadiyah, saya dari Nahdlatul Ulama. Saya terus 23 di mana-mana, 23. Tapi jujur saya katakan ketika 8 saya tutup witir, saya tidur 8. Nah itu mohon dijawab Ustaz. Pertanyaan kita sama. Monggo, yang pertama dulu pertanyaannya tadi mengenai takwa. Saya mengutip pendapat, saya jarang sekali menurut pendapat saya selalu mengambil pendapat guru-guru saya, para ulama, atau yang pernah saya dengar, atau yang pernah saya baca. Dulu guru kami menjelaskan, takwa itu katanya merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Itulah takwa. Dan itu bisa diperoleh melalui puasa.
merasa sunyi di tengah keramaian. Di saat kita sedang ramai, tapi sebenarnya kita sedang merasa sunyi karena kita berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa ramai di tengah kesunyian. Ketika kita sedang merasa di tengah malam, sendirian, tidak ada orang melihat, sunyi. Tapi sebenarnya kita tidak pernah sunyi, kita ramai. Kenapa? Karena kita pun saat itu juga berdua. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak, langkah. Maka tidak ada kata putus asa. Teman meninggalkan, sahabat hilang, semua pergi. Tapi kita tidak pernah merasa sunyi. Kenapa? Karena ada Allah. Itulah yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggigil ketakutan di dalam gua Jabal Sur. Ketika itu kata Abu Bakar, ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Ketika kau sangka kita cuma berdua wahai Abu Bakar, maka sesungguhnya Allah yang ketiga. La takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ucapan Allah bersama kita itu juga dulu ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika dia mau dikejar Fir'aun. Di depan Laut Merah yang siap menelan, di belakang pasukan Fir'aun yang akan membunuh. Apa kata orang Bani Israel? Inna lamudrakun. Wahai Musa, itu pasukan Fir'aun akan menangkap kita, lamudrakun. Kata Musa, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Takwa di siang Ramadan. Ibu selepas makan sahur, anak pergi sekolah, suami pergi ke kantor, sendirian di dapur dengan makan sahur yang sudah siap. Tidak ada satupun yang melihat. Apakah ibu waktu itu mau memakan makanan itu? Tidak. Kenapa? Saat itu ibu berkata, aku bersama Allah. Saat petang, jam 3 sore, tiba-tiba masuk telepon dari teman. Kabarnya si Anu begini, begono, begini. Jangan, karena saya merasa bersama dengan Allah. Pahala puasa saya rusak. Kalau mau, nanti habis tarawih kita teruskan. Sebenarnya kita sudah membagi Allah bersama saya waktu siang saja. Malam Allah sudah pergi. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kalaulah pemahaman itu yang dibawa oleh yang ngundang Babe Haikal buka bersama tadi, maka saya yakin dia tidak akan tertangkap. Kemudian tentang masalah tarawih, saya mengutip pendapat Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Tentang judulnya Adadu Raka'at Tarawih, jumlah rakaat tarawih. Kata Syekh Atiyah Saqar, hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Nabi sholat 8, witir 3, 11. Lalu kemudian pada masa Umar bin Khattab, Umar melihat jamaah banyak sekali sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini. Alangkah indahnya kalau dikumpulkan menjadi satu, lalu diangkat imamnya adalah sahabat yang paling bagus bacaannya. Lalu kemudian sholatlah mereka dengan hitungan 23 rakaat. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i di tempat kita. Dari kalangan Al-Jami'atul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan. Memakai yang riwayat dari Umar ibn Khattab. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian pada masa Imam Malik bin Anas di kota Madinah, orang Makkah setelah 4 rakaat mereka duduk istirahat. Duduk istirahat itu mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah tidak bisa tawaf. Maka pada saat duduk istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Maka akhirnya mereka melaksanakan 36 rakaat tambah witir 3 menjadi 39. Jadi ada 3 versi. 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Kesimpulannya kata Syekh Atiyah Saqar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Karena tegaknya lama. Ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Maka tinggal pilih saja. Saya mau yang tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Saya mau yang rakaatnya banyak, tapi tegaknya sebentar, ayatnya pendek. Masyarakat Indonesia cerdas, dia kombinasikan antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Kombinasinya yang ke situ malah ya Ustaz ya. Intinya, menurut Syekh Atiyah Saqar, tidak ada jumlah bilangan tertentu, sholat ini dilaksanakan, lalu kemudian untuk mengancari ridha Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah qiyam. Malamnya diisi dengan qiyam, tegak, siangnya diisi dengan siyam, menahan. Siyam dan qiyam, puncaknya adalah la'allakum tattaqun.
Insya Allah, mudah-mudahan kita dengan hadir dan mengikuti apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad dan juga Baby Haikal membuat kita mampu berusaha untuk mencapai ketakwaan tadi terutama di bulan Ramadan seperti ini. Untuk menarik kesimpulan dari tema yang dibahas mengenai kesempurnaan puasa Ramadan, kami mohon Baby Haikal untuk memberikan kesimpulan pada kami La semua. haula wala quwata illa billah. Kita teringat dengan satu hadis Nabi yang paling banyak dihafal oleh anak-anak. Man shoma Ramadana. Coba man shoma Ramadana. Ghufira lahu. Itu hadis yang paling banyak dihafal. Dan itulah kesimpulannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosa orang yang beriman, berpuasa dan mengharapkan pahalanya. Jadi boleh dengan kalimat wahtisaban itu boleh mengharapkan pahala dari Allah. Lah, kita nggak mengharapkan apapun. Lah dari manusia yang jangan. Tapi dari Allah, ya malah berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ending daripada puasa selain dihapuskan dosa-dosanya juga mendapat predikat takwa tadi. Diawali dengan dipanggil beriman, lalu kemudian bertakwa dan keutamaan yang luar biasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Furqan itulah yang akan kita punya otomatis, betul-betul otomatis membedakan antara yang hak dan yang haram. Dan kemudian alarm. Jadi kesimpulannya sedikit sekali lagi ragu. Nah, ragu ini adalah alarm otomatis dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera Anda tinggalkan. Dan Ramadan membuat kita mendapat furqan, otomatis tinggalkan semua yang meragukan. Karena itu ada yang haram di dalam yang keraguan itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan membuat kita mampu menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Amin. Allahumma taqabbal manna siyamana, terimalah puasa kami ya Allah. Wa qiyamana, terima qiyamul lail kami ya Allah. Wa takhasyu'ana, terima khusyuk kami ya Allah. Wa ta'abbudana, terima ibadah kami ya Allah. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas karena Engkau. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika supaya hati kami senantiasa berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.